Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua teori yang dipelajari dalam hubungan internasional. Yang pertama ada teori idealisme dan yang kedua ada teori marxisme. Serta pada kesempatan kali ini juga saya akan membagikan mengapa penting untuk belajar teori HI. Yang pertama yaitu teori idealisme. Teori ini muncul pasca Perang Dunia Pertama, yaitu sekitar tahun 1919. Pencetusnya atau pelopor dari teori idealisme ini adalah Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Presiden Woodrow Wilson. Seperti yang bisa kita lihat di tabel yang ditampilkan berikut ini merupakan rincian kerugian yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama bagi negara-negara yang ikut berperang di Perang Dunia Pertama. Di sini ditunjukkan kerugiannya dalam dolar sekitar tahun 1914 sampai dengan 1918. Melihat banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Pertama, mulai dari kehancuran infrastruktur, kerugian keuangan, hingga pada korban jiwa yang berjatuhan, maka melalui idealisme, aktor yang paling berperan sangat besar di dalam teori idealisme ini sendiri adalah organisasi internasional. Pada waktu itu, Presiden Woodrow Wilson mendirikan organisasi yang disebut League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian. Teori idealisme ini didukung oleh beberapa tokoh, di antaranya ada Plato dan juga Immanuel Kant. Plato bilang bahwa people should concern themselves in searching for the truth. Sedangkan pendapat Immanuel Kant dituangkan dalam beberapa poin yang beberapa di antaranya adalah no state shall by force interfere with the internal affairs of another state. Jadi menurut Immanuel Kant, tidak boleh negara lain mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Atau dengan kata lain, tidak boleh ada intervensi dari negara lain untuk konflik internal di sebuah negara. Pendapat yang kedua yaitu no independent state, large or small, shall come under the dominion of another state. Ketiga, no treaty of peace shall be regarded as valid if made with the secret reservation of material for a future war. Yang artinya apabila suatu perjanjian perdamaian dilakukan secara rahasia, maka tidak bisa dianggap sah. Selanjutnya, Presiden Woodrow Wilson sendiri juga memiliki pandangannya. Pandangannya ini tertuang dalam 14 poin yang ia sampaikan pada pidatonya di Kongres Amerika Serikat pasca Perang Dunia Pertama. 14 poin ini kurang lebih isinya merupakan visi dari Presiden Woodrow Wilson untuk pembangunan dunia pasca Perang Dunia Pertama. Oke, jadi ke-14 poin yang disampaikan oleh Presiden Woodrow Wilson adalah sebagai berikut. Yang pertama ada open diplomasi atau diplomasi terbuka. Di sini Presiden Woodrow Wilson menginginkan agar perjanjian perdamaian dilakukan secara terbuka. Yang kedua ada freedom of seas atau penggunaan laut secara bebas. Yang ketiga ada removal of economic barriers atau penghapusan semua hambatan ekonomi antar negara. Yang keempat, reduction of armaments, jaminan mengurangi jumlah persenjataan. Yang kelima, adjustment of colonial claims, semua klaim kolonial tidak boleh memihak. Yang keenam, conquered territories in Russia. Tentara Jerman harus meninggalkan Rusia dan Rusia harus kita biarkan mengembangkan politiknya sendiri. Yang ketujuh ada preservation of Belgian sovereignty atau Belgia harus dievakuasi dan dipulihkan tanpa ada upaya untuk membatasi kedaulatan yang dirasakan negara lain. Berikutnya, restoration of French territory atau semua wilayah Prancis harus dibebaskan dan bagian-bagian yang serang harus segera dipulihkan. Berikutnya ada redrawing of Italian frontiers, lalu yang ke-10 ada division of Austria-Hungary, 11 redrawing of Balkan boundaries, and 12 ada limitation on Turkey atau bagian Turki harus dijamin kedaulatannya yang aman, negara-negara lain yang berada di bawah pemerintahan Turki harus dijamin keamanan hidupnya. Selanjutnya ada establishment of independent Poland. Negara Polandia harus mencakup wilayah yang dihuni oleh penduduk Polandia dan dijamin akses yang bebas dan aman ke laut. Dan yang terakhir yaitu creation of an association of nations atau pembentukan
Persatuan Bangsa-Bangsa, yang mana dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa, yang kemudian berganti nama yang lebih dikenal sekarang dengan nama Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya untuk asumsi idealisme sendiri ada 6 poin. Yang pertama ada etika universal. Etika universal ini di sini contohnya seperti diplomat yang tidak diizinkan untuk mencampuri urusan negara lain. Bila mencampuri urusan negara lain, maka diplomat atau utusan ini bisa diusir. Yang kedua yaitu harmonisasi kepentingan. Di sini idealisme menginginkan agar setiap kepentingan dari semua negara itu bisa selaras. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua kepentingan dari tiap-tiap negara itu sama. Ketiga yaitu perang merupakan aktivitas irasional. Menurut kaum idealis, perang ini merupakan aktivitas irasional karena melihat kembali pada akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Pertama seperti korban jiwa, kehancuran infrastruktur, dan pengeluaran keuangan dalam jumlah yang besar, maka kaum idealis berpendapat bahwa perang merupakan aktivitas yang irasional. Yang keempat, asumsi dari idealisme adalah sifat dasar manusia adalah baik, dan yang terakhir kekuatan opini publik. Untuk poin keempat sendiri, kaum idealis ini mendapat tentangan dari tokoh realisme seperti Thomas Hobbes yang berpendapat sebaliknya bahwa manusia itu jahat. Meskipun demikian, teori idealisme ini mendapat banyak tentangan dan juga bertolak belakang dengan pemikiran beberapa tokoh seperti tokoh-tokoh realisme yaitu Hans Morgenthau, Thomas Hobbes, dan juga Machiavelli. Salah satu kritik yang dihadirkan untuk idealisme yaitu terkait dengan kegagalannya mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua. Oke, yang kedua yaitu teori Marxisme. Teori Marxisme ini dicetuskan oleh seseorang yang bernama Karl Marx. Nah, siapa ini Karl Marx? Jadi Karl Marx ini adalah seorang filsuf, ekonom, dan sejarawan asal Jerman yang semasa hidupnya dulu dia mempelajari ekonomi dan filsafat Hegelian. Mengapa pemikiran dalam teori Marxisme ini kebanyakan dipengaruhi oleh Hegel? Karena pencetusnya sendiri semasa hidupnya dulu dia mempelajari filsafat Hegelian. Jadi apa isi dari teori Marxisme? Teori Marxisme ini sebenarnya dibuat oleh Karl Marx untuk memprotes kaum kapitalis. Karena dia melihat bahwa kekayaan yang diperoleh oleh kaum kapitalis merupakan kekayaan yang didapatkan dengan cara mengeksploitasi kaum proletar. Jadi dia melihat bahwa kaum proletar ini dibiarkan bekerja selama berjam-jam dengan upah yang sangat kecil. Sedangkan hasil pekerjaan mereka ini merupakan penyumbang terbesar untuk kekayaan kapitalis. Oleh karena itu, Karl Marx ingin menukar paham kapitalisme dengan paham komunisme untuk membebaskan kaum proletar ini dari eksploitasi kaum kapitalis. Teori Marxisme ini tidak disukai oleh negara-negara barat karena dirasa bahwa paham Marxisme ini bisa menggulingkan kapitalisme dan juga kepentingannya, serta menimbulkan kericuhan di kalangan kaum proletar dan balik melawan kapitalisme. Oke, dan yang terakhir adalah alasan mengapa penting untuk kita belajar teori HI. Di sini ada dua alasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu belajar mengenai teori HI membantu kita untuk mampu menganalisis isu serta dampak dari suatu peristiwa dengan cermat. Misalnya mengenai gerakan kesetaraan gender atau isu feminisme bisa kita telah lebih dalam menggunakan teori liberalisme. Dan yang kedua, karena teori HI ada beragam, jadi kita bisa melihat isu dari berbagai sudut pandang. Misalnya kita ingin menganalisis dampak perang Rusia-Ukraina di bidang politik, kita bisa menggunakan teori realisme. Tetapi belum tentu teori realisme ini relevan untuk dipakai mengamati dampak perang Rusia-Ukraina di bidang ekonomi. Bisa saja kita nantinya menggunakan teori lain seperti teori liberalisme.